Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir yang saya muliakan, pada pertemuan ini saya ingin memberikan pengantar tentang mata kuliah tafsir ayat akidah. Salah satu ajaran pokok Islam yang harus kita ketahui oleh setiap umat Islam pada khususnya dan manusia secara umumnya adalah akidah. Banyak orang yang telah memeluk agama Islam namun barangkali belum mengetahui secara benar bagaimana akidah Islam dan cara mengamalkannya. Ini bisa dipahami lantaran banyak di antara kita yang memeluk agama Islam hanya karena supaya mendapatkan identitas saja. Kemudian sebagian yang lain karena semata-mata lahir dari orang tua dan lingkungan yang Islam. Cara beragama seperti ini jelaslah tidak benar. Karenanya sangat penting bagi kita semuanya untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar akidah Islam. Persoalan akidah menjadi penting karena dua sebab. Yang pertama adalah akidah adalah bagian terpenting dalam ajaran Islam. Jika ajaran Islam ini diumpamakan dengan jasad, maka iman adalah ruhnya. Ia adalah jantung yang memompa darah kehidupan ke sekujur badan. Demikian halnya dengan akidah. Dialah yang menjadi ruh ajaran Islam. Berdasarkan iman seseoranglah akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada gilirannya imanlah yang akan mengontrol dan mengarahkan perilaku seorang mukmin. Bahkan salat, haji, puasa dan seluruh amal baiknya tidak akan ada gunanya tanpa ada keimanan. Demikian juga kualitas keberagaman kita, kualitas ibadah kita juga diukur seberapa besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sholat dan melakukan kebajikan lain, tapi apakah kita benar-benar mengingatnya? Apakah kita benar-benar mengingat Allah? Apakah Allah senantiasa hadir dalam kehidupan kita? Apakah kalau kita sedang salat kita merasa benar-benar sedang menghadap Allah? Apakah saat kita mendapatkan keberuntungan kita sadar bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, akidah mempunyai manfaat yang besar dalam kehidupan. Hidup ini sangat labil, penuh dengan ujian dan cobaan. Untuk menghadapi hal yang demikian ini, manusia memerlukan pegangan yang kokoh, memerlukan sandaran yang kuat, membutuhkan mental yang tahan banting. Bagaimana cara mendapatkan semua itu? Caranya adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, beriman kepada Allah adalah konsep dasar untuk membentuk pribadi yang tangguh. Orang yang beriman dan mengikuti petunjuk Allah akan menjadi sosok yang tangguh, sosok yang kebal dari rasa takut, kebal dari rasa was-was dan kesedihan. Oleh karena itu, pada mata kuliah tafsir ayat-ayat akidah ini kita akan berkutat kepada 4 hal. Yang pertama, ayat-ayat terkait dengan ilahiyat. Ayat-ayat tentang ketuhanan, ini terkait dengan sifat-sifat Allah, terkait dengan ayat-ayat yang khusus berbicara tentang keesaan Allah, kemahakuasaan Allah. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan nubuat. Ini berbicara tentang nabi dan rasul dalam perspektif Al-Quran. Apa saja tugas nabi dan rasul, kepada siapa mereka diutus, ini diungkap dalam dimensi tafsir baik klasik, modern dan kontemporer. Kemudian yang ketiga terkait dengan ruhaniyat, yakni makhluk yang gaib seperti jin, malaikat dan iblis akan ditelaah berdasarkan tafsir-tafsir yang muktabar. Apa dan siapa jin itu? Apa tugas mereka? Apa tugas malaikat? Siapa saja malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran? Iblis, siapa iblis yang disebut dalam Al-Quran? Kemudian yang terakhir tentang sam'iyat, alam gaib seperti kiamat,
kubur, surga dan neraka. Bagaimana Al-Quran melihat, bagaimana Al-Quran memandang tentang persoalan-persoalan samiyat ini dalam tinjauan tafsir-tafsir yang nantinya dapat ditelaah secara mendalam berdasarkan tafsir-tafsir muktabar yang ada. Oleh karena itu, persoalan akidah ini tidak boleh kita remehkan. Maka harapannya dalam mata kuliah tafsir ayat akidah ini, teman-teman dapat secara serius mendalami tentang ayat-ayat ilahiyat, ayat-ayat nubuat, ayat-ayat ruhaniyat dan ayat-ayat sam'iyat, sehingga nanti dalam kehidupan kita dapat mengamalkan dan semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam setiap nafas dan sendi kehidupan kita berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.